masih berada di kampus saat jarum jam sudah melewati tengah malam. Dan tiba-tiba merasa seperti bukan kamu satu-satunya yang belum pulang. Jangan buru-buru menoleh. Karena di jam itu kampus tidak sepenuhnya kosong loh. Ada waktu tertentu di mana suara langkah kaki tidak selalu berasal dari manusia. Dan sebagian mahasiswa baru menyadarinya setelah mereka pulang terlalu larut. Kampus negeri tua itu sudah berdiri puluhan tahun. Gedung-gedungnya pun tinggi. Lorongnya panjang. Dan beberapa bangunannya masih mempertahankan arsitektur lama. Cat dindingnya itu mulai pudar. Tangga dengan pegangan besi dingin dan jendela besar yang memantulkan bayangan saat malam hari. Nah, pas di siang hari tempat itu terasa biasa aja loh. Rame, penuh aktivitas. Ya kayak kampus pada umumnya, gak ada yang aneh. Namun ketika malam turun, nah ini terutama setelah pukul 11 kampus itu perlahan berubah. Bukan karena gelap, bukan karena lampu dimatikan, melainkan karena terlalu banyak ruang kosong yang dibiarkan tanpa suara manusia. Nah, salah satu mahasiswa yang sering mengambil shift malam itu bernama Raka. Raka ini terbiasa berada di kampus hingga larut. Baginya, kampus malam hari itu memberinya ketenangan. Gak ada suara rame, gak ada obrolan, hanya suara AC. Atau enggak ketikan keyboard dan langkah kaki yang kadang terdengar dari kejauhan. Malam itu Raka itu memutuskan untuk bertahan lebih lama dari biasanya. Sekitar pukul 12:10, Raka berada di ruang komputer lantai 2. Ruangan itu panjang, lampunya putih terang, komputer berjajar rapi menghadap satu arah. Dan hanya satu layar yang menyala, yaitu milik Raka. Beberapa menit pertama tidak ada yang aneh. Sampai suara itu terdengar, suara kursi yang digeser. Seret. Pelan, namun cukup jelas untuk didengar. Raka pun berhenti mengetik. Ia menunggu. Loh, kok tidak ada suara lanjutan? Raka
Raka pun menoleh ke belakang. Barisan kursi itu masih rapi. Gak ada yang bergeser loh. Pas ia kembali menghadap layar, beberapa detik kemudian, monitor komputer itu di barisan sebelahnya tiba-tiba kok menyala sendiri. Raka berdiri, dada terasa sesak, bukan panik, ya bukan takut. Lebih seperti tubuhnya itu memberi peringatan. Saat ia melangkah toh, langkahnya itu loh terasa berat. Seolah lantai itu menahan telapak kakinya. Raka keluar ruangan tanpa mematikan komputer, juga tanpa menoleh ke belakang. Di luar ruangan, lorong itu terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal AC ya gak berubah. Dan dari arah tangga ya terdengar suara langkah kaki yang tidak terburu-buru. Tidak menunggu lama, Raka langsung turun dan meninggalkan gedung. Namun kejadian itu bukanlah yang terakhir loh. Mahasiswa lain mulai mengalami hal serupa. Dimas yang sering lembur juga di perpustakaan mulai mendengar namanya dipanggil. Dipanggilnya itu bukan sekali, tapi beberapa kali. Suaranya itu loh tidak keras, jo tidak juga jelas. Namun selalu terdengar dari arah yang kosong. Nadia yang mengambil data di gedung lama, dia melihat pantulan di kaca jendela. Sosok yang berdiri beberapa detik, tapi tiba-tiba menghilang lagi. Dan Fajar yang berjalan sendirian di lorong panjang merasa langkahnya itu selalu diikuti. Saat ia berhenti toh, langkah itu ya berhenti. Lah saat ia berjalan, langkahnya itu ya kembali terdengar. Semua kejadian itu memiliki kesamaan, yaitu selalu terjadi setelah pukul 12 malam. Di jam itu ya, kampus itu terasa lebih sempit, lebih sunyi, namun terasa lebih ramai. Beberapa petugas itu keamanan sebenarnya tahu, namun mereka tidak pernah bercerita panjang, hanya kalimat singkat. Kalau sudah lewat jam 12, lebih baik pulang lo ya. Sejak kejadian malam itu,
Raka mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Seperti lampu lorong yang selalu berkedip di titik yang sama, atau pintu darurat yang sering terbuka padahal tidak ada angin. Dan satu hal lagi yang baru ia sadari, jam dinding di gedung lama itu selalu berhenti beberapa menit setelah pukul 12. Bukan rusak, karena keesokan harinya itu jam itu kembali berjalan normal. Raka mulai bertanya pada mahasiswa lain. Bukan dengan nada takut, hanya sekedar penasaran. Dan dari obrolan-obrolan kecil itulah cerita-cerita mulai muncul. Ada yang pernah melihat sosok berdiri di ujung lorong. Ada yang pernah merasa pundaknya ditepuk, namun saat menoleh lorong kosong. Dan ada juga yang mendengar suara kursi ditarik. Menariknya kok tidak ada yang mengalami itu sebelum tengah malam. Selalu setelah kampus mulai benar-benar sepi terjadian itu ada. Nah, Dimas yang biasanya cuek, suatu malam memilih pulang lebih cepat. Ia mengaku mendengar suara yang memanggil namanya, tepat dari belakang telinga. Bukan dari jauh, ya bukan dari lorong, tapi dekat, terlalu dekat. Sementara Nadia itu yang semula tidak percaya mulai menghindari gedung lama. Karena suatu malam ia melihat bayangannya sendiri di kaca jendela. Namun bayangan itu tidak bergerak saat ia melangkah. Suatu malam, petugas keamanan melakukan patroli lebih awal. Bukan karena laporan, melainkan karena beberapa lampu di gedung lama menyala sendiri. Pas saat dicek gak ada siapa-siapa. Namun kok di buku tamu tercatat aktivitas hingga pukul 1 dini hari. Tapi nama-nama itu bukan mahasiswa ya bukan juga staf. Nah, sejak malam itu petugas keamanan ini tidak lagi berpatroli sendirian. Dan mahasiswa yang biasa lembur perlahan mengurangi jamnya. Bukan karena takut, melainkan karena merasa tidak diinginkan aja. Raka merasakannya dengan jelas. Setiap kali ia memaksakan diri bertahan terlalu lama, dadanya itu terasa berat. Kepalanya pusing dan pikirannya tidak fokus. Seolah-olah ada batas waktu yang tidak boleh dilewati.
Nah, sejak malam itu toh, Rakai tidak pernah lo berada di kampus lewat pukul 11. Bukan karena trauma, melainkan karena ia belajar menghormati batas yang tidak terlihat. Mahasiswa lain pun juga begitu. Tanpa kesepakatan, tanpa aturan resmi, kampus akan kosong lebih cepat dari biasanya. Kampus negeri tua itu masih berdiri sampai sekarang. Yo masih digunakan, masih rame pas di siang hari. Namun ketika malam terlalu larut, tempat itu bukan lagi ruang belajar, melainkan ruang yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang tahu kapan harus pergi. Dan jika suatu malam kamu merasa kampus terlalu sunyi, mungkin itu bukan karena tidak ada siapa-siapa. Hanya kamu tinggal terlalu lama di sana.